Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 17. Prajurit kawan Kebo Ijo itu benar-benar menjadi bingung. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu, ia hanya berdiri saja seperti patung. Karena prajurit itu tidak segera menjawab, maka sekali lagi Witantra membentaknya. "Hi, kau juga ikut berbohong?" "Tidak. Tidak," jawabnya tergagap. "Aku tidak sengaja." "Apa yang tidak sengaja?" desak Witantra. Kembali prajurit itu menjadi bingung. Dengan tanpa berpikir panjang ia menjawab. "Aku tidak bermaksud berbohong, tetapi aku menyangka bahwa hal itu benar-benar terjadi." "Jadi kau tidak melihat sendiri?" "Tidak," prajurit itu menggeleng. "Aku mendengar dari Kebo Ijo." Kebo Ijo menjadi semakin bergetar mendengar pengaduan itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Witantra itu masih membentak bawahannya. "Kau menjadi percaya tanpa penyelidikan lebih lanjut?" Prajurit itu menjadi semakin bingung. Akhirnya ia menjawab. "Ya. Aku begitu saja percaya, sebab Kebo Ijo adalah kawanku sendiri." Itulah sebabnya, maka anak-anak muda itu benar-benar menjadi liar. Meskipun Wiraprana sebenarnya tidak mengatakan, namun hati kecil kalian telah berkata sendiri. Kalian benar-benar menjadi liar, karena kawan-kawan kalian, di antaranya prajurit, selalu membesarkan hati kalian. Dengan demikian kalian merasa aman untuk berbuat apa saja sekehendak kalian. Ruangan itu menjadi sepi kembali. Dan kembali Mahisa Agni mengagumi kakak seperguruan Mahendra itu. Ia benar-benar seorang prajurit yang berpegang teguh pada sumpahnya sebagai prajurit. Meskipun Mahendra, Kebo Ijo adalah adik seperguruannya, namun ia berkata salah apabila salah dan ia akan berkata benar apabila benar. Dengan demikian maka kebenaran benar-benar akan dapat ditegakkan. Kini ia melihat adiknya itu berbuat curang. Bahkan telah meninggalkan sifat-sifat kekesatriaan, karena itu alangkah marahnya. Apalagi seorang anak buahnya telah ikut serta berbuat kesalahan itu. Dengan wajah yang menyala-nyala ia memandang Kebo Ijo. Anak itu benar-benar anak yang bengal. Sekali-sekali ditatapnya juga wajah Mahendra. Anak muda ini biasanya tidak suka berbohong dari mengorbankan nama baiknya, tetapi kali ini ia hampir tergelincir dalam perbuatan yang memalukan itu. Untunglah bahwa kesalahan itu segera disadarinya. Namun meskipun demikian, Mahendra telah berbuat kesalahan. Karena itu dengan marahnya Witantra menggeram. Perkelahian akan dilanjutkan. Namun terdengar kemudian Mahendra yang telah menyadari keadaannya menyahut dengan jujur. "Tidak. Aku sudah dikalahkannya." Witantra menarik nafas. Tetapi mata Kebo Ijo menyala karenanya. Suasana kemudian dicengkam oleh kesepian. Dalam keheningan suasana itu, terdengarlah Mahisa Agni berkata, "Witantra, aku akan mengucapkan terima kasih kepadamu dan kepada adikmu, Mahendra. Sebenarnya tak ada niatku untuk membuat hal-hal yang kecil ini menjadi persoalan. Karena itu, marilah persoalan ini kita anggap selesai. Sebab aku masih ada mempunyai beberapa keperluan yang lain." Witantra tidak segera menjawab. Kini seperti juga Mahisa Agni mengaguminya, maka Witantra itu pun kembali mengagumi kebesaran jiwa Mahisa Agni yang disangkanya bernama Wiraprana itu. Meskipun beberapa orang telah berusaha menghinanya, namun ia sama sekali tidak mendendam. Sesaat kemudian, maka barulah Witantra itu berkata, "Tinggalkan kami di sini bersama Wiraprana. Pergilah semuanya." Mahendra yang masih menundukkan kepalanya, itu pun segera bergerak dan meninggalkan tempat itu. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dirinya. Sesal, malu, kecewa dan segala macam bercampur baur di dalam dadanya. Kebo Ijo, anak-anak muda yang lain, para prajurit itu pun segera pergi pula meninggalkan mereka. Dengan tergesa-gesa Kebo Ijo menyusul Mahendra sambil berkata, "Kakang, kenapa Kakang menarik tuduhan itu?" Mahendra berpaling sesaat. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan langkahnya semakin dipercepat. Kebo Ijo yang berjalan di sampingnya memandangnya dengan penuh penyesalan. Anak-anak muda yang beriringan di belakangnya pun menyesal pula atas sikap Mahendra itu, namun mereka tidak berkata apa-apa.
Di rumah Witantra, kini tinggallah Mahisa Agni seorang diri bersama Witantra duduk berhadapan di atas amben kayu. Setelah mereka diam sejenak, maka berkatalah Witantra. Wiraprana, biarlah aku minta maaf kepadamu atas nama anak-anak muda yang bengal itu. Sudah aku katakan Witantra, persoalan ini aku anggap selesai. Dan secepatnya aku akan mohon diri untuk satu keperluan yang lain. Terima kasih. Aku hormati pendirianmu itu. Tetapi apakah keperluan itu sedemikian tergesa-gesa? Tidak, tetapi aku ingin segera pulang ke Panawijen, setelah aku agak lama meninggalkannya. Apakah kau baru datang dari suatu perjalanan? Ya, sahut Mahisa Agni. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Dilihatnya sebuah bungkusan terikat erat di lambung Mahisa Agni. Namun ia tidak sempat lagi membawa tongkat setelah ia berkelahi melawan Mahendra. Untunglah bahwa bungkusannya itu tidak terlepas dari ikatannya. Sehingga tanpa disengaja Witantra itu bertanya. Apakah isi bungkusanmu itu? Ah, hanya 2 lembar pakaian, sahut Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk pula. Namun tiba-tiba ia berkata. Hi, apakah kau akan pulang ke Panawijen? Mahisa Agni mengangguk. Ya, sahutnya. Baru saja aku bertemu dengan kuda sempana. Ia pun agaknya sedang menuju ke kampung halamannya. Ketika aku bertanya kepadanya, ia hanya menjawab. Aku pergi untuk 1-2 hari. Kata-kata terdengar seperti guntur yang meledak di telinga Mahisa Agni. Kuda sempana pulang ke kampung halaman Panawijen, selagi ia tidak di rumah. Witantra melihat perubahan wajah Mahisa Agni. Karena itu ia menjadi heran. Sejenak kemudian bertanyalah Mahisa Agni dengan suara yang bergetar. Kapankah kuda sempana itu pulang ke Panawijen? Belum lama, jawab Witantra. Belum lama aku melihatnya. Mungkin. Aku melihat kuda sempana memacu kudanya. Dan demikianlah jawabnya ketika aku bertanya kepadanya. Gila, geram Mahisa Agni di dalam hatinya. Segera ia tahu apa yang dilakukan oleh kuda sempana itu. Ketika kuda sempana itu melihat Mahisa Agni berada di Tumapel, maka segera ia mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dalam pada itu keheranan Witantra semakin menjadi, maka kemudian ia pun bertanya. Kenapa kau menjadi gelisah? Mahisa Agni menggigit bibirnya. Semula ia menjadi agak ragu-ragu. Namun kemudian terpaksa ia berkata. Maksud kuda sempana pulang ke kampung halaman sangat mencurigakan. Kenapa? Kembali Mahisa Agni terdiam. Namun tiba-tiba Witantra itu pun menjadi gelisah. Dengan serta-merta ia berkata. Hi, apakah gadis Panawijen itu bernama Kendedes? Terasa sesuatu berdesir di dada Mahisa Agni. Namun ia menganggukkan kepalanya. Ya. Itulah nama gadis itu. Bunga di kaki Gunung Kawi, yang telah membuat Mahendra hampir-hampir gila. Yang telah membuat Mahendra mendendam kepadamu. Namun sebenarnya aku pernah mendengar kuda sempang mempercakapkan gadis itu pula. Mungkin kau benar, sahut Mahisa Agni. Kalau demikian, apakah kau sangka bahwa kuda sempana akan mempergunakan kesempatan selama kau berada di Tumapel? Mungkin, sahut Mahisa Agni dengan suara parau. Kalau demikian biarlah aku segera kembali. Aku tidak dapat mencegahmu, Wiraprana. Mudah-mudahan kau tidak terlambat. Mahisa Agni menggeram sekali lagi, kemudian dengan tergesa-gesa ia minta diri. Dengan penuh pengertian Witantra itu melepaskan Mahisa Agni sampai ke regol halamannya. Mahisa Agni itu pun kemudian berjalan hampir berlari-lari. Dari kejauhan Witantra memandangnya dengan iba. Anak yang baik, gumamnya. Kasihan. Tanpa dikehendakinya, ia mempunyai banyak lawan. Agaknya kuda sempana yang tadi melihat anak itu, segera mempergunakan kesempatan. Dan Mahisa Agni itu pun semakin lama menjadi semakin jauh. Akhirnya anak muda itu seakan-akan hilang ditelan oleh kelokan jalan. Mahisa Agni sendiri menjadi sangat gelisah karenanya. Ia menjadi pasti bahwa bencana akan menimpa Kendedes dan Wiraprana. Kuda sempana pasti akan mempergunakan segenap kemampuan yang ada padanya untuk menebus kekalahannya. Bahkan kalau mungkin membunuh sekali. Dengan demikian maka Mahisa Agni itu benar-benar seperti orang yang kehilangan kesadaran. Ia sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap keadaan di sekelilingnya.
Ia sama sekali tidak memedulikan bahwa beberapa orang yang dijumpainya memandanginya dengan penuh pertanyaan. Kenapa anak muda itu berlari-lari? Tetapi jarak Panawijen dan Tumapel bukan jarak yang pendek. Jarak itu akan ditempuh lebih dari sehari penuh. Meskipun Mahisa Agni kemudian berlari, namun ia tak akan dapat mencapai jarak itu secepat-cepatnya. Selisih waktu yang dialaminya dari kuda sempana, agaknya akan dapat memberi kesempatan bagi kuda sempana melakukan niatnya. Apalagi setelah didengarnya bahwa kuda sempana kini telah memiliki puncak ilmu dari perguruannya seperti juga Bahu Reksa Kali Elo. Karena itu, maka kembali kuda sempana itu akan berkata, "Rawe-rawe rantas, malang-malang putung." Mahisa Agni menjadi semakin gelisah. Apalagi kalau diingatnya bahwa kuda sempana pasti tidak hanya berlari-lari seperti dirinya, tetapi anak muda yang gagah itu pasti berkuda. Mahisa Agni itu pun menggeram berkali-kali. Namun ia benar-benar masih harus berlari. Langkahnya semakin lama semakin panjang. Namun terik matahari yang membakar tubuhnya menjadi semakin panas. Bekas-bekasnya yang putih menghambur di sepanjang jalan yang dilalui oleh Mahisa Agni. Menyusup di sela-sela dedaunan dan jatuh di atas batu-batu padas yang bertebaran di sepanjang jalan. Mahisa Agni itu terasa akan terbang. Langkahnya terasa sedemikian lambatnya. Kalau sekali-kali ia memandang ke depan maka segera jantungnya berdebar-debar. Di hadapannya masih terbentang sawah yang sangat luas. Tetapi apabila sawah ini sudah dilampaui, ia sama sekali belum mendekati Panawijen. Sebuah hutan terbentang jauh di muka. Seleret pepohonan yang semakin lama seolah-olah menjadi semakin besar. Hutan itu pun bukanlah layar yang terakhir yang menakdiri Panawijen. Di seberang hutan itu, terentang sebuah sungai. Kembali ia akan melampaui daerah persawahan. Sawah hutan berkali-kali. Kemudian ia dapat lewat di tengah-tengah padang rumput karautan, atau lewat jalan lain. Namun selisih jarak daripadanya tidak begitu banyak. Baru setelah itu ia akan sampai ke Panawijen. Namun secepat-cepatnya, apabila ia tidak perlu berhenti sama sekali, besok pagi ia baru akan sampai. Tetapi apakah tenaganya akan mampu untuk berlari terus dalam jarak yang sekian jauh? Tetapi Mahisa Agni tidak boleh berhenti. Ia berlari terus. Tiba-tiba Mahisa Agni itu pun terkejut mendengar derap kuda di belakangnya. Ketika ia berpaling dilihatnya debu mengepul. Putih dan semakin lama semakin tinggi terbang ke udara. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. "Siapa?" desisnya. Tetapi ia terkejut ketika ia melihat penunggangnya adalah Mahendra. Karena itu maka Mahisa Agni menjadi berdebar-debar karenanya. Ia masih belum dapat melupakan apa yang baru saja dilakukan oleh Mahendra itu. Mahisa Agni berdebar-debar karena kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Mahendra, tetapi juga berdebar-debar karena dengan demikian, kedatangannya di Panawijen akan menjadi semakin lambat. Kuda yang berlari kencang itu semakin kencang juga. Semakin lama semakin dekat. Dan sejalan dengan hati Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar juga. "Kalau anak muda itu berhasrat menghambat perjalananku," desah Mahisa Agni dalam hatinya, "maka aku tidak akan dapat memaafkannya lagi." Tetapi kuda itu sudah sedemikian dekatnya, sehingga Mahisa Agni pun berhenti pula karenanya. Dengan penuh waspadaan anak muda dari Panawijen itu berdiri tegak seperti tonggak yang kokoh kuat terhunjam jauh ke dalam tanah. Ketika Mahendra melihat Mahisa Agni itu berhenti, maka segera ia menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu berhenti beberapa langkah di hadapan Mahisa Agni. Demikian kuda itu berhenti, demikian Mahendra itu segera meloncat turun. Mahisa Agni itu pun segera menggeser diri selangkah surut, siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi ia terkejut ketika ia melihat Mahendra itu menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku datang untuk minta maaf kepadamu, Wiraprana." Mahisa Agni menarik nafas panjang. Panjang sekali. Ia menjadi kecewa terhadap perasaannya sendiri. Ternyata ia terlalu berprasangka. Karena itu, maka segera ia menjawab, "Ah Mahendra, hampir aku salah sangka. Ternyata aku pun harus minta maaf kepadamu. Dan karena itulah maka biarlah persoalan di antara kita anggap selesai." "Terima kasih," sahut Mahendra. Yang kemudian diteruskannya, "Tetapi kedatanganku menyusulmu ada juga kepentingan yang lain dari kepentinganku sendiri." Mahisa Agni mengerutkan keningnya.
Apakah kepentingan yang lain itu? Kakang Witantra baru saja datang kepadaku. Disuruhnya aku menyusulmu untuk mengantarkan kuda ini kepadamu. Kuda, sahut Mahisa Agni dengan serta-merta. Ya. Mahendra mengangguk. Kata Kakang Witantra kau memerlukannya untuk menyusul kuda sempana. Kuda? Kuda, hampir tak percaya Mahisa Agni bergumam. Tetapi Mahendra itu menegaskan. Ya Wiraprana, inilah kuda Kakang Witantra. Bawalah. Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Mahisa Agni. Begitu besar terima kasihnya sehingga untuk sesaat ia tidak dapat mengucapkannya. Ketika Mahendra memberikan kendali kuda itu kepadanya, barulah Mahisa Agni berkata. Terima kasih. Terima kasih Mahendra. Dan terima kasihku kepada Witantra. Aku tak akan melupakan kebaikan budi kalian. Mahisa Agni itu terasa akan terbang. Langkahnya terasa sedemikian lambatnya. Kalau sekali-kali ia memandang ke depan maka segera jantungnya berdebar-debar. Di hadapannya masih terbentang sawah yang sangat luas. Tetapi apabila sawah ini sudah dilampaui, ia sama sekali belum mendekati Panawi. Aku hanya seorang pesuruh Wiraprana. Akan aku sampaikan terima kasihmu itu kepada Kakang Witantra. Tidak saja Witantra. Tetapi kau pun berjasa pula kepadaku. Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya. Selamat jalan Wiraprana. Bukankah kau tergesa-gesa? Sebenarnya aku pun tak akan dapat melihat kuda sempana mencapai maksudnya. Bukankah anak muda itu pun akan merampas hak yang sudah kau miliki? Dada Mahisa Agni berdesir. Alangkah manisnya kata-kata itu, namun alangkah pahitnya pula. Mahendra tidak dapat melihat kuda sempana merampas Ken Dedes yang pasti didengarnya dari Witantra, namun Ken Dedes itu sama sekali bukan hak yang telah dimilikinya. Tetapi apa yang dilakukan itu adalah atas nama Wiraprana. Dan Wiraprana kelak pasti hanya akan mengucapkan terima kasihnya saja kepadanya. Tetapi sebenarnya Mahisa Agni tidak mempunyai pamrih. Seandainya Wiraprana kelak tidak mengucapkan terima kasih pun, ia tidak akan menyesal. Dengan kesetiaannya ia berusaha membuat Ken Dedes bahagia. Kesetiaan yang tidak diketahui sama sekali oleh orang lain. Namun kesetiaan itu benar-benar telah membakar dadanya. Kini Mahisa Agni menerima kuda itu. Kuda yang tegar, berwarna sawo. Tidak kalah tegarnya dengan kuda yang dipergunakan oleh kuda sempana tadi. Setelah sekali lagi Mahisa Agni mengucapkan terima kasih, maka ia segera meloncat ke punggung kuda itu. Meskipun demikian ia masih bertanya. Sekarang, kau tidak lagi berkendaraan Mahendra. Mahendra tertawa pendek. Jarak yang harus kutempuh terlalu pendek dibandingkan dengan perjalananmu. Biarlah aku pulang dengan berjalan kaki. Hampir setiap hari aku sampai di sini pula. Selamat tinggal Mahendra, mudah-mudahan aku tidak terlalu terlambat. Mahendra mengangguk. Perlahan-lahan ia bergumam. Aku akan lebih berbahagia kalau kau berhasil, Wiraprana. Terima kasih, terima kasih. Mahisa Agni itu pun segera memacu kudanya seperti angin. Ia ingin cepat-cepat sampai ke Panawijen. Namun ia pun ingin cepat-cepat melupakan setiap kata-kata Mahendra. Karena itu, maka kudanya yang telah berlari kencang itu, masih saja terasa, alangkah lambatnya. Seakan-akan suara Mahendra masih mengiang di telinganya. Aku akan lebih berbahagia kalau kau berhasil, Wiraprana. Mahisa Agni menggigit bibirnya. Kuda itu dipacu semakin cepat. Namun hatinya telah berlari lebih cepat daripada kaki-kaki kuda itu. Kuda Mahisa Agni itu meluncur seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kepulan debu yang putih bergulung-gulung di belakang kaki kudanya. Pepohonan yang tegak di pinggir-pinggir jalan, seakan-akan berlari cepat ke belakang, sedang hutan-hutan yang terbujur di hadapannya, seperti berlari menyongsongnya. Semakin lama semakin besar. Dan semakin lama, semakin jelas setiap batang-batang yang tumbuh di sepanjang tepinya. Tetapi gelora di dalam dada Mahisa Agni sendiri itu pun menjadi semakin keras. Bermacam-macam persoalan hilir mudik di dalam dadanya. Sekali-kali jauh di dasar hatinya terdengar pula suara. Mahisa Agni, kenapa kau menjadi sedemikian cemasnya? Bulankah Ken Dedes telah mempunyai seorang pelindung yang harus melindunginya? Kalau Wiraprana tak sanggup bertanggung jawab terhadapnya maka lebih baik ia melepaskan ikatan yang telah dijalinnya. Ia menginginkan hak itu, namun ia tak mampu memikul kewajibannya.
Namun kemudian terdengar suara yang lain. Itu bukan salahnya. Dunia di sekitarnya yang masih sebuah hutan rimba. Kalau setiap orang menyadari hak dan kewajiban masing-masing, maka tak akan ada persoalan lagi. Meskipun Wiraprana tak mampu untuk berkelahi, namun dalam peradaban yang baik tak perlu ia harus berkelahi. Karena Wiraprana bukan tidak mengerti akan kewajibannya, tetapi ia sebenarnya tidak mampu menghadapi kebuasan lingkungannya, maka apa salahnya aku menyelamatkannya? Terdengar Mahisa Agni itu menggeram di atas punggung kudanya. Dan kuda itu masih berlari secepat angin. Sekali-kali Mahisa Agni mengusap wajahnya yang dipenuhi oleh debu yang melekat karena peluhnya yang membasahi kulitnya. Sekali-sekali dirabanya bungkusannya yang melingkari lambungnya, berbelitan dengan ikat pinggangnya. Dan terasa di dalamnya, keris peninggalan ayahnya. Kalau kuda sempana menjadi gila, maka ia pun kini bersenjata. Matahari yang mengapung di langit bergeser setapak demi setapak. Kini matahari itu telah melampaui puncak langit, dan telah mulai dengan perjalanannya untuk bersembunyi di balik pegunungan. Namun sinarnya masih juga terasa membakar kulit. Debu yang putih yang dihamburkan oleh kaki-kaki kuda Mahisa Agni tampak bergulung-gulung. Kemudian buer ditiup angin dari selatan. Jauh di langit kadang-kadang tampak burung-burung cangak beterbangan di atas tanah yang basah. Namun Mahisa Agni tidak sempat untuk memperhatikannya. Kudanya yang berpacu itu serasa seakan-akan betapa malasnya. Sekali disentuhnya perut kuda itu dengan kakinya, sehingga kuda itu meloncat semakin cepat. Sesaat kemudian Mahisa Agni telah masuk melintas jalan-jalan di tengah-tengah hutan. Perjalanannya kini tidak dapat secepat semula. Sekali-sekali beberapa potong dahan-dahan kayu yang patah, serta sulur beringin tua, mengganggu perjalanannya. Sedang jalan menjadi bertambah sempit. Tetapi kuda itu masih berlari terus, tanpa menghiraukan apapun yang mungkin akan memperlambat. Demikianlah Mahisa Agni berpacu melawan waktu. Sebab kuda sempana telah jauh mendahuluinya. Ia harus sampai di Panawijen sebelum kuda sempana telah melarikan Ken Dedes. Mudah-mudahan gurunya telah kembali. Tetapi agaknya Empu Purwa masih di perjalanan, bahkan menurut keterangannya, gurunya itu masih akan singgah di rumah sahabat-sahabatnya setelah ia merasa menurunkan ilmunya yang tertinggi kepada muridnya. Seolah-olah pekerjaan Empu Purwa itu telah selesai, dan kini ia tinggal menikmati masa istirahatnya. Agaknya Empu yang sudah lanjut usia itu telah mempercayakan segala sesuatunya kepada Mahisa Agni, satu-satunya muridnya yang lahir batinnya benar-benar mengagumkan baginya. Karena itu Mahisa Agni menjadi semakin gelisah. Sesudah hutan ini masih terentang jalan yang sangat panjang. Namun berterima kasihlah ia kepada Witantra dan Mahendra yang telah menolongnya mempercepat perjalanannya dengan kecepatan yang berlipat ganda. Kalau ia harus berjalan, maka sudah hampir dapat dipastikan bahwa ia akan jauh terlambat. Dan ia tinggal akan menemukan bekas-bekas dari bencana itu. Meskipun demikian, kegelisahan masih saja menyala-nyala di dalam dadanya. Meskipun ia kini telah dapat mempercepat perjalanannya, namun ia masih mencemaskan bahwa kuda sempana benar-benar tidak mampu mengekang dirinya, sehingga sejak langkahnya yang pertama, ia telah bermata gelap. Sebenarnya lah pada saat itu, kuda sempana pun sedang berpacu menuju ke Panawijen. Ketika anak muda itu bertemu dengan Mahisa Agni di Tumapel, maka tiba-tiba timbul niatnya untuk menumpahkan kemarahannya dan dendamnya. Sebab kini ia merasa bahwa ia telah memiliki bekal yang jauh lebih banyak daripada saat ia dikalahkan oleh Mahisa Agni. Tetapi keadaan Tumapel agaknya tidak menguntungkannya. Mungkin beberapa orang melihat bahwa Mahisa Agni tidak bersalah pada waktu itu sehingga akibatnya akan tidak menguntungkan baginya. Karena itu, maka ia mengambil jalan yang lain untuk menumpahkan dendamnya. Segera ia memacu kudanya menemui pimpinannya untuk mohon diri 2-3 hari. Ia dapat saja memberikan segala macam alasan untuk pulang ke kampung halaman. Kalau kelak Ken Dedes telah dapat dirampasnya dan dilarikannya, maka apa yang akan terjadi akan dihadapinya dengan dada tengadah. Wiraprana, Mahisa Agni dan siapa lagi? Tetapi gadis itu harus sudah di tangannya dan disembunyikannya dahulu. Karena itu, maka ia pun kemudian berpacu kembali ke Panawijen. Ia harus langsung pergi ke rumah Empu Purwa. Minta gadis itu untuk dibawanya. Kalau tidak boleh, maka ia akan mempergunakan kekerasan. Ia tidak takut seandainya seluruh cantrik dari padepokan itu akan mengeroyoknya. Bahkan orang-orang seluruh padukuhan.
Dengan ayunan tangannya ia mampu membunuh siapa saja yang mendekatinya. Kuda sempana itu kemudian tersenyum sendiri. Ia tidak menyangka bahwa ia harus mengambil seorang gadis dengan cara yang aneh itu. Tetapi betapapun bahaya yang akan dihadapinya, namun ia tidak akan surut. Ia pernah mendengar juga bahwa Mahendra pun pernah menginginkan Kendedes itu pula. Maka seandainya Mahendra itu pun datang kepadanya, maka ia pun tidak akan gentar. Bahkan seandainya Witantra sekalipun. Meskipun kuda sempana itu agak seimbang juga menilai kekuatan Witantra. Sebab ia tahu benar, apa saja yang pernah dilakukan oleh Witantra itu sebagai seorang prajurit. Tetapi kuda sempana itu menggeram. Persetan semuanya. Akulah kuda sempana. Dengan demikian maka kuda sempana kemudian berusaha menindas semua persoalan yang tumbuh di dalam hatinya. Tekadnya telah bulat, melarikan Kendedes dengan segala akibatnya. Kini kuda sempana itu tertawa seorang diri. Tertawa untuk melepaskan kegelisahan-kegelisahan yang merayapi hatinya. Ia benar-benar tidak mau tahu apapun yang mungkin terjadi karena perbuatannya itu. Anak muda itu telah berusaha untuk membutakan matanya dan menulikan telinganya. Persetan semuanya. Persetan. Maka kudanya kini menjadi semakin laju. Terasa angin yang kencang menghembus wajahnya. Namun wajah itu pun ditengadahkannya. Bahkan ia bergumam. Siapakah yang berani menghalangi kuda sempana? Meskipun demikian, kuda sempana itu berdebar-debar pula ketika ia meninggalkan daerah-daerah hutan yang terakhir. Ia tidak menempuh jalan yang biasa dilalui oleh Mahisa Agni, padang rumput karautan. Namun kuda sempana melingkar sedikit, lewat padukuhan tal rampak. Meskipun seperti Mahisa Agni anak muda itu sama sekali tidak takut kepada apapun, juga yang dahulu sering disebut hantu padang rumput, namun kuda sempana tidak mau perjalanannya dihambat. Meskipun ia mendengar juga, bahwa hantu padang rumput itu kini telah tidak ada lagi, namun lebih baik baginya melewati jalan yang paling aman, daripada ia terlambat. Demikianlah kuda sempana akhirnya telah melampaui perjalanannya yang tergesa-gesa. Dengan gagahnya ia memacu kudanya, masuk ke padukuhan tempat kelahirannya. Panawijen. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah melihatnya dengan heran. Bukankah anak itu seakan-akan telah disingkirkan untuk waktu yang tertentu? Maka tiba-tiba kini ia datang kembali dengan tergesa-gesa. Apakah waktu yang ditentukan itu telah habis? Orang itu pun kemudian berbisik-bisik satu sama lain. Sehingga kemudian seorang arak muda berkata, "Hi, apakah kuda sempana telah sampai waktunya pulang?" Seorang yang berdahi lebar menjawab, "Aku sangka belum." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berkata, "Hi, bukankah Mahisa Agni belum kembali?" "Kenapa?" Bukankah dahulu Mahisa Agnilah yang berhasil mencegahnya mengambil langsung Kendedes dari pinggir belumbang? Orang berdahi lebar itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kuda yang ditunggangi oleh kuda sempana sudah tidak tampak lagi di mata mereka. Marilah kita lihat. Apakah anak muda yang gagah itu masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu? Kedua orang itu pun kemudian bergegas-gegas meninggalkan sawah mereka. Beberapa orang yang lain pun segera mengikutinya. Sampai di sudut padukuhan mereka, mereka bertanya kepada seorang anak kecil. "Kau lihat seorang penunggang kuda?" Anak itu mengangguk. "Ya." "Kemana?" "Masuk kemari." "Dan berbelok ke kiri." "Ke kiri?" "Ya." "Kenapa?" Anak kecil itu menjadi keheranan. "Tidak apa-apa, Nak. Tetapi jangan bermain-main di tengah jalan. Kau lihat kuda yang berlari kencang ini tadi bukan?" Anak itu mengangguk. Kedua orang itu pun berjalan pula menuruti jalan yang ditempuh oleh kuda sempana dengan berdebar-debar. "Jalan ini menuju ke rumah Empu Purwa." "Iya," jawab yang lain. "Apakah anak itu masih gila seperti dahulu?" "Mungkin." Beberapa orang yang mendengar suara kaki kuda berderap itu pun memerlukan untuk melihatnya. Ketika mereka melihat kedua orang yang kuat itu, maka mereka kemudian saling berbicara. "Aku ikut," berkata beberapa anak muda. "Bil langsung Kendedes dari pinggir belumbang." "Apakah Wiraprana di rumah?" bertanya salah seorang di antaranya. "Mudah-mudahan."
Sejak Mahisa Agni pergi, kemudian Empu Purwa pergi pula, Wirapranalah yang diserahi untuk mengawasi padepokan itu. Mudah-mudahan ia berada di sana. Tetapi Wiraprana tak dapat mencegahnya seperti dahulu. Wiraprana tidak sendiri. Di padepokan itu ada beberapa orang cantrik. Mari kita lihat. Kita tidak akan membiarkan kawan-kawan kita dicederainya. Anak-anak muda Panawijen bukanlah anak-anak muda yang senang bertengkar. Kehidupan yang damai selama ini, sama sekali tidak menggerakkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan. Karena itu, maka tidak banyak di antara mereka yang telah mempelajari cara-cara tata bela diri. Meskipun demikian, mereka memiliki kesetia kawanan yang tinggi. Kebiasaan mereka bekerja bersama-sama. Membuat parit-parit, bendungan dan sambatan membangun rumah, adalah pencerminan dari cara hidup mereka yang rukun. Dengan tergesa-gesa beberapa anak muda itu berjalan mengikuti telapak kaki kuda yang dipakai oleh kuda sempana. Semakin lama mereka menjadi semakin berdebar-debar. Kuda itu benar-benar menuju ke padepokan Empu Purwa. Sebenarnya kuda sempana langsung menuju ke rumah Empu Purwa. Ia takut kalau Mahisa Agni segera pulang, dan menggagalkan maksudnya pula. Karena itu, maka akan dipergunakannya waktu sebaik-baiknya. Langsung mengambil gadis itu, dan dibawanya ke Tumapel. Disembunyikannya gadis itu di rumah sahabatnya, dan akan dihadapinya setiap bencana yang akan mengancamnya. Sampai nanti saatnya Ken Dedes melahirkan. Setelah itu, semuanya akan beres. Tak seorang pun yang akan dapat menuntutnya. Meskipun di Tumapel tinggal pula Mahendra, namun ia tidak takut melawan anak itu, meskipun ia belum pasti apakah ia akan dapat mengalahkannya meskipun tekadnya telah bulat. Namun semakin dekat kuda sempana dengan rumah Empu Purwa, hatinya menjadi semakin berdebar-debar juga. Kedatangan kuda sempana di padepokan itu benar-benar mengejutkan. Deru kaki kudanya seakan-akan membelah kedamaian halaman yang sunyi itu. Beberapa orang cantrik yang sedang bekerja di halaman, segera meletakkan alat-alat mereka. Dengan bergegas mereka menengok ke pintu gerbang. Siapakah yang datang berkuda itu? Ketika mereka melihat seorang anak muda yang tampan, maka mula-mula mereka menjadi kecewa. Yang mereka harapkan sejak berhari-hari adalah Mahisa Agni, atau Empu Purwa sendiri. Namun yang datang bukanlah salah seorang dari mereka. Tetapi ketika mereka sadar, siapakah anak muda yang masih saja duduk di punggung kuda itu mereka terperanjat. Kuda sempana, terdengar beberapa orang di antara mereka berdesis. Kuda sempana telah menghentikan kudanya. Namun ia masih duduk di atas punggung kuda itu. Ditebarkannya pandangannya berkeliling. Dilihatnya beberapa orang cantrik dan emban satu demi satu muncul dari balik pepohonan dan dinding-dinding rumah. Dan dilihatnya pula mereka menjadi terkejut karenanya. Hati kuda sempana itu berdesir ketika tiba-tiba muncul dari balik pintu peringgitan, seorang anak muda yang tegap tampan. Wiraprana. Alangkah terkejutnya Wiraprana itu. Beberapa saat ia tegak saja seperti patung. Ditatapnya kuda sempana yang masih duduk di atas punggung kuda seperti menatap wajah hantu. Ketika pada saat itu seorang gadis yang berlari-lari dari belakang muncul pula di ambang pintu, maka dengan serta-merta Wiraprana mendorongnya sambil bergumam. Masuklah. Setan itu datang lagi. Ken Dedes masih belum sempat melihat siapakah yang datang berkuda itu. Namun ia sadar bahwa sesuatu yang tidak wajar pasti terjadi. Karena itu maka ia pun bertanya perlahan-lahan. Siapa? Kuda sempana, desis Wiraprana. Hi! Ken Dedes itu pun terkejut bukan buatan. Terasa tiba-tiba kakinya gemetar dan darahnya seakan-akan membeku. Dengan suara yang parau ia mencoba menjelaskan. Kuda sempana katamu? Wiraprana mengangguk. Desisnya. Masuklah. Ken Dedes tidak membantah. Segera ia beringsut masuk kembali ke dalam rumah, bahkan langsung bersembunyi ke dalam biliknya. Emban, desahnya. Seorang emban tua datang menghampirinya. Ketika dilihatnya momongannya menggigil maka dengan heran ia bertanya. Siapakah yang datang itu? Ken Dedes terbungkam. Ia tidak berani menyebut nama kuda sempana. Bibirnya seakan-akan tabu menyebut nama itu. Namun tiba-tiba air matanya mengambang di antara pelupuknya. Patah-patah ia bergumam. Kenapa ayah tidak segera pulang? Atau Kakang Mahisa Agni? Emban tua itu menjadi bingung.
Sekali lagi ia bertanya. Siapakah yang datang itu? Anak itulah yang telah menghina namaku di Belumbang di tepian sungai beberapa bulan yang lalu. Angger Kuda Sempana. Jangan Bibi, jangan kau sebut nama itu. Aku dapat menjadi pingsan karenanya. Emban tua itu mengerutkan keningnya. Ia mendengar pula apa yang pernah terjadi di pinggir sungai itu. Karena itu maka ia pun ikut berdebar-debar pula karenanya. Meskipun demikian emban tua itu masih mencoba menghiburnya. Jangan cemaskan anak muda itu. Bukankah Angger Wiraprana sedang berada di rumah ini? Ken Dedes menggelengkan kepalanya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Hanya di dalam hatinya terdengar kata-katanya. Wiraprana tidak dapat melawannya. Karena itu maka Ken Dedes menjadi semakin cemas. Sekali-sekali matanya beredar di antara dinding-dinding rumahnya, seolah-olah ia sedang mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya. Namun halaman rumahnya dikelilingi oleh sebuah pagar batu yang rapat. Sehingga jalan satu-satunya yang dapat dilaluinya, hanya regol depan. Dan ia tidak berani menampakkan dirinya ke halaman. Sementara itu di halaman rumah Empu Purwa yang luas itu Kuda Sempana masih duduk saja di atas punggung kudanya. Di pintu rumah itu, Wiraprana berdiri tegak dengan tegangnya. Sesaat mereka hanya saling memandang dengan tajamnya, seakan-akan dari kedua pasang mata itu memancar dendam yang menyala-nyala. Ketika kemudian Kuda Sempana meloncat turun dari kudanya, maka Wiraprana pun melangkah melampaui telundak pintu. Perlahan-lahan ia berjalan melewati pendapa dan dengan getar yang semakin cepat di dalam dadanya, ia melangkah turun tangga dan berdiri tegak di halaman pula. Kini jarak mereka hanya tinggal beberapa depa. Kuda Sempana masih sempat memandang berkeliling. Dan di sekitar halaman itu dilihatnya beberapa orang cantrik dan emban berdiri pula dengan tegangnya. Kini Kuda Sempana kembali menatap wajah Wiraprana. Dan tiba-tiba terdengar suaranya bergetar. Apa kerjamu di rumah ini Wiraprana? Wiraprana menyadari dengan siapa ia berhadapan. Karena itu maka ia menjawab tegas. Aku berada di rumah bakal mertuaku. Gila, teriak Kuda Sempana. Jangan kau ulangi. Wiraprana menjadi berdebar-debar karenanya. Namun ia mengulangi kata-katanya. Aku berada di rumah mertuaku. Kuda Sempana menggeram. Ia tidak berani berbuat tergesa-gesa. Ia belum yakin benar, apakah selama ini Wiraprana sama sekali tidak berusaha untuk mempelajari ilmu yang mungkin dapat menolong dirinya. Meskipun demikian, anak muda itu benar-benar telah membakar dadarnya. Sehingga karena itu ia berkata lantang. Wiraprana, jangan menyombongkan dirimu. Seandainya kau kini berkawan dengan dewa-dewa di langit sekalipun, namun kau bagiku tidak lebih dari seorang anak yang manja. Karena itu, Wiraprana, jangan mencoba menghalangi aku kali ini. Aku sangat tergesa-gesa. Kau belum mengatakan, apa maksud kedatanganmu, sahut Wiraprana. Kuda Sempana menarik alisnya. Ditatapnya wajah Wiraprana dengan tajamnya. Sesaat kemudian terdengar ia menjawab. Jangan memperbodoh diri Wiraprana. Aku datang untuk menjemput bakal istriku. Terasa dada Wiraprana itu berdesir. Ia sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh Kuda Sempana itu. Namun ketika ia mendengar sendiri jawaban itu, maka mau tidak mau ia menjadi berdebar-debar. Betapapun ia mencoba menenangkan diri sendiri, namun sebenarnya lah ia mengetahui dengan pasti bahwa ia tidak akan mampu mencegahnya seandainya Kuda Sempana kemudian melakukan kekerasan. Kuda Sempana kali ini sudah pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya di tepian sungai beberapa bulan yang lalu. Karena itu maka tanpa disengajanya, Wiraprana melemparkan pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya beberapa orang cantrik memandangnya dengan tegang, namun ada di antara mereka yang berdiri saja dengan wajah yang kosong. Wiraprana terkejut ketika Kuda Sempana membentak. Carilah di antara mereka, siapakah yang akan berani menghalangi Kuda Sempana. Wiraprana menggigit bibirnya. Kuda Sempana benar-benar menyadari keunggulannya. Dan tiba-tiba Wiraprana itu menyesal, kenapa Mahisa Agni pergi sudah sekian lamanya masih juga belum kembali? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sepanjang perjalanannya? Bahkan Wiraprana itu kemudian seakan-akan menyalahkan Mahisa Agni. Seakan-akan Mahisa Agni itulah yang mempunyai keharusan untuk menjaga adik angkatnya. Dan kepergiannya yang terlalu lama itu merupakan suatu kelengahan. Kini ternyata Kuda Sempana itu benar datang.
Apalagi ketika kemudian terdengar kuda sempana itu berkata, "Jangan mengharap Mahisa Agni akan membantu, Wiraprana. Anak itu masih berada di Tumapel." Wiraprana menggeram. Apa pula kerja Mahisa Agni itu di Tumapel, desah Wiraprana di dalam hatinya. Ternyata Mahisa Agni lebih mementingkan kesenangannya sendiri daripada melindungi adik angkatnya itu. Meskipun demikian, Wiraprana tidak akan dapat tinggal berdiam diri. Di sekitarnya berdiri beberapa orang cantrik. Apapun yang akan terjadi, maka Kendedes itu harus dipertahankan mati-matian. Ia akan berjuang mati-matian, dan para cantrik itu pasti akan membantunya. Karena itu maka Wiraprana itu pun menjawab. Kuda Sempana. Rumah ini adalah rumah Empu Purwa yang dikuasakan kepadaku selama Empu Purwa dan Mahisa Agni tidak ada di rumahnya. Hampir setiap hari aku datang kemari. Karena itu, jangan mencoba melampaui hak yang ada padaku itu. Dengan baik aku akan mencoba mempersilakanmu pergi meninggalkan halaman ini. Kuda Sempana itu tertawa untuk melepaskan kejengkelannya. Kenapa Wiraprana itu tidak lebih baik bersembunyi saja, atau melarikan diri? Maka katanya, Wiraprana, apakah kau sekarang mampu memecah langit, sehingga kau berani berdiri tegak di hadapan kuda Sempana? Betapapun juga, namun Wiraprana tersinggung mendengar kata-kata itu. Maka dengan marahnya ia menjawab, Kuda Sempana, jangan terlalu sombong. Jangan kau sangka bahwa kau akan mampu menundukkan seluruh isi jagat. Jika setiap usahamu yang kasar itu kau teruskan, maka aku pasti akan berusaha untuk mencegahnya. Sekali lagi Kuda Sempana tertawa terbahak-bahak untuk melepaskan perasaan yang menghimpit dadanya. Kemudian katanya lantang. Sudah aku katakan, waktuku amat sempit. Minggir, atau aku paksa kau pergi. Bahkan lebih baik bagimu untuk memanggil Kendedes dan antarkan gadis itu kepadaku. Gila, geram Wiraprana dengan marahnya. Tetapi bagaimanapun juga ia menyadari keadaannya. Karena itu, ia masih saja berdiri tegak di tempatnya. Jangan bergeser dari tempatmu, Wiraprana. Aku akan masuk dan membawa Kendedes pulang. Sampaikan kepada Empu Purwa bahwa dengan menyesal aku tidak dapat datang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang, apabila ia tidak ada di rumah saat ini. Wiraprana belum beranjak dari tempatnya. Namun ia berkata, Empu Purwa tidak ada di padepokan. Segala kekuasaan ada di tanganku. Kalau begitu, berikan gadis itu sekarang. Tidak. Jangan keras kepala. Aku bisa memaksamu. Tak ada gunanya. Jak Caruk terbunuh. Aku bisa menyingkirkanmu. Tegasnya aku bisa membunuhmu. Sekali lagi Wiraprana menebarkan pandangannya berkeliling. Para cantrik yang setia kepada Empu Purwa itu sudah tentu tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Karena itu, tanpa berjanji mereka melangkah beberapa langkah maju. Kau lihat, geram Wiraprana. Barisan kelinci yang malang. Mereka akan menyesal atas kesombongan mereka. Juga kau akan menyesal. Sekali lagi aku minta, bahwa Kendedes kemari, atau aku akan mengambilnya. Pergi, bentak Wiraprana dengan marahnya. Pergi, atau kami memaksa pergi. Kuda Sempana tidak menghiraukannya. Dengan tenangnya ia melangkah maju. Selangkah ia menghindari Wiraprana untuk terus langsung naik ke pendapa. Namun perbuatannya itu benar-benar telah membakar hati Wiraprana. Ia merasa seakan-akan dianggap sebagai tidak ada. Karena itu, alangkah sakit hatinya. Betapapun ia menyadari keadaannya, namun ia berbesar hati ketika melihat beberapa orang cantrik pun segera melangkah maju untuk mencegah perbuatan yang gila itu. Karena itu Wiraprana pun melangkah satu langkah ke samping, langsung menghadang langkah Kuda Sempana sambil berteriak. Jangan gila! Kuda Sempana sama sekali tidak memperhatikannya. Ia melangkah terus sehingga dengan demikian, Wiraprana itu dilanggarnya. Dengan pundaknya ia mendesak dada Wiraprana yang gagah itu, namun sebenarnya Kuda Sempana kini sudah menjadi semakin garang, sehingga Wiraprana itu terdorong beberapa langkah surut. Wiraprana terkejut bukan buatan mengalami dorongan tenaga Kuda Sempana yang luar biasa itu. Untunglah bahwa ia tidak terbanting jatuh. Meskipun demikian, Wiraprana terpaksa mengerahkan tenaganya untuk menjaga keseimbangannya. Tetapi, meskipun ia telah merasakan dorongan tenaga Kuda Sempana yang tampaknya masih seenaknya saja itu, serta dengan demikian dapat mengira-kirakan kekuatannya,
namun menjadi kewajibannya untuk mencoba mencegah perbuatan gila itu, apapun akibatnya. Karena itu maka Wiraprana menjadi mata gelap karenanya. Ia sudah tidak lagi sempat memperhitungkan apakah kira-kira yang akan terjadi atasnya. Maka, dengan serta-merta Wiraprana itu menangkap lengan kuda Sempana, menariknya dan kemudian dengan sekuat tenaganya, Wiraprana itu mengayunkan tinjunya tepat mengarah ke wajah kuda Sempana. Namun, kuda Sempana kini telah memiliki ketangkasan jauh lebih maju dari beberapa bulan yang lampau. Karena itu, ketika ia melihat tangan Wiraprana terayun dengan derasnya ke wajahnya, maka segera ia menarik kepalanya itu beberapa jengkal ke belakang sambil memiringkan pundaknya. Namun gerakan yang sederhana itu telah melepaskannya dari serangan Wiraprana. Wiraprana yang mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaganya, serta ternyata tangannya tak menyentuh sesuatu itu, seakan-akan terseret oleh kekuatannya sendiri. Beberapa langkah ia terdorong ke samping. Namun tak disangka-sangkanya, bahwa pada saat itu, kuda Sempana memukulnya pada punggungnya. Wiraprana yang sedang kehilangan keseimbangannya, benar-benar tak mampu lagi menolong dirinya. Dengan tanpa dapat berbuat sesuatu ia terbanting di tanah. Bulat-bulat ia terjerembab. Sedang wajahnya yang merah membara karena kemarahannya itu menyentuh tanah. Para cantrik yang melihat peristiwa itu terkejut bukan main. Namun pukulan kuda Sempana itu seolah-olah menjadi isyarat bagi para cantrik itu untuk bangun dari tidur mereka. Setelah mereka menyaksikan semuanya yang terjadi dengan mulut ternganga, maka tiba-tiba mereka merasa bahwa mereka pun berkewajiban untuk mencegah perbuatan kuda Sempana yang gila itu. Maka dengan serta-merta mereka pun berloncatan maju dan hampir bersama pula mereka menyerang kuda Sempana. Tetapi kuda Sempana telah memperhitungkan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Demikian ia melihat para cantrik itu menyerangnya, maka segera ia meloncat menyongsong mereka. Dengan satu gerakan yang sederhana, maka seorang cantrik telah terpelanting jatuh menimpa tangga pendapa. Terdengar cantrik itu mengaduh. Namun sesaat kemudian dengan tertatih-tatih ia berusaha untuk bangun kembali. Pada saat itu ia melihat Wiraprana pun telah bangun pula. Tampaklah wajahnya yang merah padam. Jantungnya serasa telah menyala mendidihkan darahnya. Terdengar giginya gemeretak dan tangannya menjadi gemetar. Karena itu dengan sepenuh tenaga, segera ia melepaskan kembali sebuah serangan mengarah ke dada kuda Sempana. Kuda Sempana yang melayani serangan-serangan para cantrik, melihat serangan Wiraprana yang dilontarkan dengan sepenuh tenaga itu. Namun kuda Sempana itu menarik alisnya sambil tertawa pendek. Apakah selama ini kau masih saja tertidur Wiraprana? Serangan-seranganmu datang seperti serangan seekor babi hutan. Keras, namun sama sekali tak berarti. Dengan satu gerakan yang sederhana, seranganmu telah dapat dihindari. Tetapi Wiraprana telah melontarkan diri. Karena itu ia tidak dapat menarik serangannya. Dan sebenarnya lah dengan menarik satu kakinya ke samping, memutar tubuhnya setengah lingkaran, serangan Wiraprana itu telah dapat dihindari. Sekali lagi kuda Sempana mengayunkan tangannya ke arah punggung Wiraprana, dan sekali lagi Wiraprana yang malang itu terdorong dengan kerasnya, dan jatuh terjerembab. Kembali terdengar suara tertawa kuda Sempana. Kini suaranya menjadi semakin keras. Serangan para cantrik yang datang bertubi-tubi itu, dengan mudahnya dapat dihindarinya satu demi satu. Bahkan beberapa orang cantrik telah terlempar jatuh. Meskipun kemudian mereka berusaha untuk berdiri tetapi mereka telah menjadi semakin jera. Kini mereka menyerang dengan ragu-ragu. Meskipun demikian, satu kesadaran telah mengikat mereka dalam perkelahian itu. Mencegah perbuatan kuda Sempana. Para cantrik yang melihat peristiwa itu terkejut bukan main. Namun pukulan kuda Sempana itu seolah-olah menjadi isyarat bagi para cantrik itu untuk bangun dari tidur mereka. Setelah mereka menyaksikan semuanya yang terjadi dengan mulut ternganga, maka tiba-tiba mereka merasa bahwa mereka pun berkewajiban untuk mencegah perbuatan kuda Sempana yang gila itu. Maka dengan serta-merta mereka pun berloncatan maju dan hampir bersama pula mereka menyerang kuda Sempana. Wiraprana yang terjerembab itu pun kemudian bangun kembali. Kemarahannya menjadi semakin menggelegak di dalam dadanya. Matanya seakan-akan menjadi menyala, dan mulutnya terkatup rapat. Dengan cermat ia memandang kuda Sempana seperti hendak ditelannya. Dan kemarahannya menjadi semakin membakar ketika ia melihat kuda Sempana itu dengan tenangnya berkelahi melawan beberapa orang cantrik sambil tertawa. Katanya, "Aku masih mencoba berbuat dengan sebaik-baiknya. Tetapi waktuku tidak banyak.
Karena itu sebaiknya kalian menghentikan perlawanan kalian. Ambillah Kendedes dan serahkan kepadaku. Sebab perlawanan kalian ini pun tak akan berarti. Tulip mulutmu, bentak Wiraprana. Jangan membuat aku semakin marah, sahut kuda sempana. Tetapi Wiraprana tidak memedulikannya lagi. Kembali ia mencoba menyerang kuda sempana. Serangan Wiraprana itu telah membangkitkan keberanian para cantrik itu kembali. Karena itu, maka bersama-sama mereka menyerang kuda sempana itu pula kuda sempana kini sudah tidak sabar lagi. Ia pun takut kalau Mahisa Agni akan segera datang, meskipun menurut perhitungannya masih agak jauh. Karena itu, maka segera ia ingin mengakhiri pertempuran. Ketika serangan Wiraprana datang kembali, maka kuda sempana sama sekali tidak berusaha untuk menghindarinya. Dengan sebagian besar tenaganya, ia melawan serangan pula, sehingga segera terjadi benturan di antara mereka. Tetapi sebenarnya lah bahwa benturan itu sama sekali tidak seimbang. Wiraprana segera terlempar beberapa langkah dan kemudian kembali ia jatuh terbanting di tanah. Yang terdengar adalah suara kuda sempana tertawa dan berkata, "Sudahlah Wiraprana. Tak akan ada gunanya melakukan perlawanan. Sekali lagi aku peringatkan, jangan membuat aku menjadi semakin marah." Tetapi belum lagi kuda sempana selesai, Wiraprana yang terguling itu telah berusaha berdiri. Sementara itu para cantrik telah berebutan menyerangnya. Kuda sempana kini telah benar-benar menjadi marah. Karena itu, maka segera ia membalas setiap serangan para cantrik. Sehingga dengan demikian, maka para cantrik yang hanya pandai mengatur padepokan dan meladeni upacara-upacara keagamaan itu menjadi kalang kabut. Satu demi satu, bahkan kadang-kadang 2-3 sekaligus, yang datang menyerang bersama-sama, berbareng terlempar jauh. Namun sementara itu Wiraprana telah berdiri. Dengan marahnya ia menggeram, dan dengan membabi buta ia menyerang lawannya sejadi-jadinya. Namun kuda sempana itu pun menjadi marah pula ketika Wiraprana datang menyerangnya, maka selangkah ia meloncat ke samping sehingga serangan Wiraprana itu tak menyentuhnya. Tetapi dalam pada itu, maka serangan kuda sempana itu pun segera mengalir seperti bendungan pecah. Sekali tangan kuda sempana memukul lambung Wiraprana sehingga anak muda yang tegap tinggi itu terdorong ke samping. Namun sebelum Wiraprana berhasil memperbaiki keseimbangannya, tiba-tiba kuda sempana yang marah itu meloncat maju. Sebuah pukulan yang keras mengenai dagu Wiraprana. Ketika wajahnya itu mengangkat, maka sekali lagi tangan kuda sempana terayun deras sekali. Kali ini ke perut lawannya. Terdengar sebuah keluhan tertahan. Dan ketika kuda sempana melangkah selangkah mundur, maka tubuh Wiraprana itu pun kemudian jatuh terkulai di tanah. Kuda sempana menarik nafas panjang. Dengan mata yang merah menyala ia memandang wajah-wajah yang berdiri di sekitarnya. Para cantrik yang melihat peristiwa itu menjadi ngeri karenanya, siapa lagi, desis kuda sempana. Tak seorang pun yang berani beranjak dari tempatnya. Bertanya, siapakah yang datang itu? Kalau tak ada yang mau mencoba lagi, jangan halangi aku mengambil Kendedes. Di mana ia sekarang? Para cantrik itu pun menjadi gelisah. Namun tak seorang pun menjawab. Mereka terpaku seperti tonggak. Berdiri saja dengan mata tak berkedip. Geram Wiraprana. Kalau tak ada di antara kalian yang mau menunjukkan, biarlah aku cari sendiri. Ketika wajah Wiraprana terangkat, maka sekali lagi tangan kuda sempana terayun keras sekali. Kali ini ke perut lawannya. Tetapi para cantrik itu tak dapat membiarkan kuda sempana mengambil Kendedes. Karena itu tanpa mereka sengaja, mereka berteriak. Jangan! Mata kuda sempana menjadi semakin menyala. Ditatapnya wajah para cantrik itu sambil berteriak. Siapa yang akan menghalangi? Kembali para cantrik itu terdiam. Dan kembali kuda sempana melangkah maju. Namun langkahnya itu terhenti ketika para cantrik pun bergerak maju. Apakah yang akan kalian lakukan? Bentak kuda sempana. Para cantrik itu terdiam. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.